Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali memberikan pengalaman bagi mereka cara aktivasi dan login MFA ASN digital untuk PNS dan juga P3K teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mulai hari ini sepertinya ada tampilan baru nih ketika kita masuk ke situs, yaitu MFA aplikasi yang mana di sini dikhususkan untuk teman-teman yang PNS dan juga P3K ya, yaitu ASN digital. Tentunya nanti kita akan melalui tahap-tahap tertentu sesuai dengan prosedurnya, dan tentunya di sini sepertinya kalau misalkan saya lihat di komentar itu banyak sekali teman-teman yang gagal ya, yaitu pada tahapan-tahapan tertentu ketika melakukan aktivasi dan juga login ke MFA. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat Calon Guru semuanya, di sini kita langsung juga yaitu membuka HP ya. Di sini sekaligus kita buka HP, ya benar nanti akan kita gunakan yaitu untuk pemasang yaitu Google Authentication-nya teman-teman. Oke, di sini pertama-tama yaitu kita masuk dulu ya. Oke, langkah pertama di sini kita buka laptop ya. Nah, di sini kita ketikkan di beranda Google sini ya. Yaitu di pencarian ini kita ketikkan saja yaitu ASN digital yang beralamatkan asndigital.bkn.go.id. Kemudian kita klik enter. Dan berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke bagian ini ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan aktivasi MFA, maka di sini kita klik saja kursor diarahkan ke logo BKN, kemudian kita klik di bagian login. Kita klik login. Nah, selanjutnya setelah sampai sini, karena kita mau melakukan aktivasi, maka kita pilihnya tuh yang masuk ya. Nah, teman-teman di sini saya rekomendasikan dulu untuk terlebih dahulu ini mengunduh ya, yaitu tata cara penggunaan MFA, yang mana di sini teman-teman bisa klik di sini nanti akan bisa diunduh ya. Kita akan diarahkan menuju ke Google Drive teman-teman. Yang ini tombol reset ya. Untuk cara reset sudah kita berikan pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa mengecek pada kartu video ini. Nah, kita melakukan aktivasi, kita klik saja di sini ya, tombol masuk. Dan berikutnya setelah kita berhasil masuk, di sini kita masukkan username dan juga passwordnya. Nah, username itu apa? Username itu adalah gini, kita masukkan nomor induk pegawai ya, yaitu NIP. Kemudian yang bawah adalah password ya. Nah, password yang sebelumnya ini teman-teman telah dibuat ya. Nah, ini password lama ya. Nah, kita klik sign in. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman loading. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman belum pernah mengaktifkan MFA, maka teman-teman di sini akan mendapatkan tampilan ini, yaitu aktifkan MFA ini. Kita klik aktifkan MFA. Dan selanjutnya teman-teman di sini akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu teman menggunakan mobile authenticator setup ya. Nah, ini you need to set up mobile authenticator to activate your account. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita unduh dulu yaitu aplikasi Google Authenticator. Nah, unduhnya itu melalui HP yaitu di Play Store ya. Nah, di sini kita sudah buka HP teman-teman ya. Nah, di sini kita di HP ini kita cari yaitu aplikasi Play Store. Ini Play Store. Kemudian di bagian mencari ini teman-teman bisa ketikkan saja yaitu Google Authenticator. Oke, kita ketikkan yaitu jadi di sini Google Authenticator ya yang atas ini. Oke. Nah, berikutnya di sini kita install ya. Kita install Google Authenticatornya. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Nah, berikutnya di sini nanti setelah kita menginstal, nanti kita login, kita mendaftar menggunakan akun Google ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, di sini
Kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, maka di sini kita bisa coba kita klik buka ya. Nah, ini sudah berhasil ya untuk ininya, keamanan yang lebih kuat dan seterusnya ini. Dan langkah berikutnya di sini kita mendaftarkan dulu akun Gmail. Akun Gmail untuk mendaftar yaitu di Google Authenticator. Ini adalah kemudian kita klik saja mulai. Nah, kemudian di sini kita menggunakan alamat email ya. Nah, alamat email yang kita gunakan kalau saya itu adalah akun Gmailnya itu saya samakan dengan email yang kita sematkan atau yang kita masukkan pada profil MyASN. Nah, saya akan menyamakan. Nah, teman-teman untuk mengeceknya inilah teman-teman bisa masuk yaitu ke MyASN ya. Nah, teman-teman bisa mengecek di sini adalah kita contohkan yaitu MyASN. Kemudian di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan klik login. Kemudian teman-teman login menggunakan akun SSO-nya. Nah, ini adalah kita login kan. Ini kalau misalkan teman-teman belum melakukan aktivasi, ini akan kita melihat untuk email mana yang tersemat di MyASN itu kita bisa masuk. Setelah teman-teman masuk di sini, maka klik di bagian profil ya, yaitu lihat profil. Nah, setelah itu teman-teman klik di bagian profil saya kan, maka di sini ada data utama. Kemudian teman-teman pilih yang di bagian yaitu data utama ini, maka di sini adalah untuk alamat emailnya itu yang di sini ya. Nah, jadi saya akan menggunakan alamat email ini yaitu akun belajar ID ya, yang dulu saya sematkan pada MyASN ketika melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya untuk saya menginstal atau mendaftar di ini ya, yaitu di MFA. Ini saya menggunakan alamat email yang sama tadi dengan yang di MyASN di profil. Nah, saya samakan. Oke, saya menggunakan yang ini ya. Nah, kemudian setelah saya pilih alamat email yang saya inginkan, kemudian saya lanjutkan sebagai atas nama kita. Kita klik lanjutkan. Nah, berikutnya di sini kan ini sinkron ya, yaitu di bagian HP ini ada tulisan tambahkan kode. Nah, ini kita perlu menyeken apa? Yaitu menyeken yang ada di tampilan MFA ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di laptop ini kan ada MFA nih, yaitu Mobile Authenticator Setup. Maka di sini kita arahkan HP kita yaitu menuju ke barcode ini ya. Oke, jadi sini HP saya tuh saya arahkan ke sini. Ini saya klik tambahkan kode ya. Kemudian saya pindah ke R. Kemudian saya arahkan. Oke, saya arahkan ke sini. Oke, sudah berhasil ya. Maka di sini kita akan mendapatkan kodenya. Nah, berikutnya kode yang ada di HP ini, inilah yang kita masukkan ya. Masukkan ke one time kode ini. Dan perlu teman-teman ketahui, yaitu untuk kode ini nanti akan berubah-ubah terus ya. Biasanya itu kode ini akan berubah setiap 30 detik teman-teman. Jadinya kita masukkannya itu dengan cepat ya. Nah, ini jadi kalau dia 218 dan seterusnya ini ya, inilah publikasi ASN. Ini adalah kita scan NIP kita sudah sama ya kan. Kemudian di sini untuk kodenya sudah berubah lagi ya, karena sudah 30 detik. Nah, sekarang kita masukkan kode ini pada bagian bawahnya barcode ini ya, yaitu di one time kode. Saya masukkan angkanya sebelum berubah lagi ya. Oke, sudah. Kemudian device name ini saya kasih nama saja ya. Coba saya kasih nama saya. Nah, ini kodenya udah berubah lagi ya. Berarti dengan kode berubah ini kita ganti kode yang baru ya. Oke. Ini dengan kode baru, kemudian kita klik submit. Oke, sudah berhasil ya. You are already login. Kamu sudah login ya. Nah, ini sekarang coba kita reload. Kemudian kalau misalkan di sini kita reload, namun di sini ternyata kita tidak bisa login, tetapi masuk kembali ke halaman scan barcode. Contohnya seperti ini, berarti kita gagal untuk melakukan aktivasi, teman-teman. Nah, di sini sebagai contohnya, ini adalah contohnya ketika kemudian kita ketikkan yaitu MyASN lagi, kemudian kita login. Seperti ini kita diminta untuk masukkan kembali kode. Kemudian setelah sini saya mengganti nama perangkat menjadi nama HP, biasanya bisa. Kode kembali kita masukkan kode yang terbaru. Ini sudah terbaru ya. Kita coba, ini gagal lagi. Kemudian kita submit. Ternyata juga masih gagal karena invalid authenticator kode.
Nah ini, itu kita coba-coba terus, ini mendapatkan notifikasi invalid authentication code. Artinya kalau misalkan demikian terus ini kita nggak bisa nih. Nah ini kita coba login lagi nggak bisa, kita munculnya invalid. Nah ini teman, coba kita sekali lagi coba ya. Ini kita submit, pastinya nggak bisa. Kalau misalkan nggak bisa, ini nggak usah kita paksakan, maka teman silahkan gunakan cara yang kedua berikut ini ya. Oke, silahkan pakai cara kedua. Oke sobat jalan guru semuanya, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya kolom komentar, yaitu ketika kita mau memasukkan kode OTP untuk aktivasi di MFA ya, ini selalu gagal, ada tulisan invalid authenticator code. Nah coba di sini teman-teman coba cara ini ya. Nah ini kita contohkan, yaitu kita masukkan, ini sudah mencoba sekitar 30 menitan ya, tapi nggak masuk-masuk nih, kita melakukan aktivasi. Nah padahal kodenya di sini selalu berubah ya, kita sudah masukkan kode yang terbaru terus ya. Nah di sini kemudian device-nya sudah kita isi juga, kemudian kita klik submit, tampilannya masih sama, yaitu invalid authenticator. Ini kita menggunakan Google Authenticator ya. Nah maka di sini sebenarnya ada opsi, kita akan coba pakai ini. Nanti kalau misalkan berhasil, teman-teman coba juga pakai ini ya, yaitu Google. Ini kan kita bisa install yaitu aplikasi di HP. Yang pertama bisa free OTP, yang kedua ini bisa Google Authenticator. Nah, setelah saya menggunakan Google Authenticator, ternyata di sini gagal-gagal terus. Saya akan mencoba yaitu menggunakan free OTP. Nah, di sini kita buka di HP. Oke, di HP di sini kita menggunakan yaitu free OTP ya. Teman-teman coba pakai free OTP juga. Jadi saya cari. Kemudian di sini kita install yaitu free OTP. Ini sudah selesai ya, yaitu ini hanya sekitar 6 MB saja teman-teman. Oke sudah ya, ini sedang memindai, kemudian pemasangan sudah, kemudian kita klik buka untuk aplikasi free OTP-nya. Oke, kemudian di sini kita lanjut ya, get started. Kemudian di sini kita masuk, kita buat password ya. Oke, kemudian kita sudah membuat password ya, password atas bawah harus sama, kemudian kita klik done. Oke, sudah, selamat datang ke free OTP. Kemudian add a token to get started. Kemudian kita coba di sini untuk menunya seperti apa nih. Ada backup, ada restore dan seterusnya ya. Kemudian kita coba tambah di sini. Kita scan. Ini saat aplikasi digunakan. Kemudian kita pindai kodenya. Sudah berhasil ya. Ini langsung di public SIASN. Oke, kemudian coba kita buka kodenya di sini. Kita masukkan kodenya ya. Kemudian kita submit. Oke, nah sekarang sudah berhasil teman-teman ya. Ini kita sudah berhasil untuk login. Nah sekarang coba kita logout dulu, kemudian kita lanjut di ASN di situ lagi.
Oke, nah sekarang kita sudah berhasil login ya teman-teman. Nah ini, jadi salah satu cara teman-teman yang bisa dilakukan untuk mengatasi manakala kita itu invalid password, itu adalah kira-kira seperti itu. Nah setelah kita berhasil login, di sini kita coba klik di sini My ASN, ini tampilannya seperti apa. Nah ini kita berhasil login ya. Kemudian ketika kita mau login, setelah lakukan aktivasi, kita masukkan username dan juga passwordnya, kemudian kita login, maka diminta menggunakan kode OTP lagi. Kemudian kita klik di public ASN, muncul kode, kita masukkan kodenya. Oke, ini cepat ya. Kemudian nih kita masuk. Oke, berhasil login ya. Nah sekarang saya masuk ke yaitu e-kinerja BKN. E-kinerja BKN, kemudian kita masuk. Nah ini untuk passwordnya ini selalu berganti ya. Nah ini. Oke, di sini coba kita logout semuanya. Kemudian kita masuk ke ASN digital yang tadi ya. Nah ini kita masih bisa masuk. Jadi solusinya salah satunya adalah teman-teman di sini yang secara nyata bisa ya untuk mengatasi ketika kita itu invalid kode OTP, itu adalah memasang yaitu aplikasi yang satunya. Yang satunya itu kan Google Authenticator. Maka di sini kita pakai yang free OTP. Nah itu untuk cara installnya free OTP adalah seperti itu. Oke, coba di sini kita login logout ya, kita logout, kemudian kita coba login lagi. Kemudian kita klik login di sini, kemudian di sini kita masuk, kemudian kita masukkan dan juga passwordnya, kemudian kita sign in, masukkan one time code. Ini kita klik di sini, yaitu di free OTP tadi, kita klik di sini, maka kodenya yang baru akan muncul. Nah ini berjalan terus ya. Ini kalau misalkan kita nggak segera masukkan nanti berubah. Nah ini kita klik lagi berubah. Ini waktunya lebih cepat teman-teman ya. Nah ini harus dengan cepat ini kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan, sudah sama ya. Kita klik sign in. Oke, sekarang sudah berhasil. Nah, itu teman-teman. Ini kita klik di layanan ASN, maka di sini kita sudah bisa nih mengakses ke My ASN, mengakses ke e-kinerja, kemudian juga ke presensi ASN Karir. Inilah sudah. Yang jelas di sini kita masuk ke portalnya, ini sudah berhasil. Maka sampai selesai nanti juga berhasil.